Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Jumber 1 TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pemirsa, bahagia sekali saya bermakin kembali dapat membersamai Anda dalam program acara Setetes Embun Spesial Ramadan, di mana waktu demi waktu tak terasa begitu cepat kita telah melalui, di mana bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan yakni bulan Ramadan kali ini telah hampir meninggalkan kita. Sebentar lagi kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Untuk itu menjadi kesempatan bagi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Untuk itu jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi karena menyanyiakan ibadah pada akhir bulan Ramadan, dan salah satunya yakni membayar zakat. Karena pemirsa perlu kita pahami dan ketahui bersama, terdapat banyak sekali keutamaan membayar zakat bagi umat Islam. Salah satunya ialah membersihkan diri dan juga menyempurnakan ibadah. Untuk itu pemirsa, Setetes Embun Spesial Ramadan kali ini akan mengajak Anda untuk belajar bersama mengenai keutamaan membayar zakat fitrah. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan video yang satu ini. Setiap manusia memiliki kadar rezekinya masing-masing. Dan hal itu tentu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memberi solusi untuk membantu umat muslim yang memiliki kekurangan rezeki, yakni dengan adanya zakat. Setiap memasuki bulan Ramadan, maka di dalamnya kita pasti mengenal zakat fitrah, di mana salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat muslim pada bulan Ramadan. Ada begitu banyak makna di balik pentingnya posisi zakat dalam Islam. Salah satunya yaitu memiliki sejumlah hikmah terkait pelaksanaannya. Baik hikmah bagi orang-orang yang menerimanya, maupun hikmah bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Baik pemirsa Jumber 1 TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai zakat fitrah, di mana tentunya pada hari ini saya sudah dibersamai oleh salah seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Badrut Tamam MHI. Untuk itu saya akan ajak pemirsa Jumber 1 TV di rumah untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili tim mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah meluangkan waktu untuk hadir di sini yang biasanya mungkin kita di studio nggak Ustadz. Yeah. Kemudian kita spesial di Hotel Aston Jumber begitu karena memang ini episodenya spesial Ramadan begitu nggak Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Ustadz kegiatan di saat bulan Ramadan? Apakah ada yang spesial atau berjalan seperti biasanya? Bagi saya bulan Ramadan itu bulan yang spesial. Bulan yang spesial. Aktivitas tiap hari itu selama 1 tahun itu lebih banyak di pesantren ya, senjar santri, kemudian mengisi beberapa pengajian di masyarakat. Tapi bulan Ramadan ini saya konsen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Anak santri pulang ke rumah masing-masing, dan di sini di pondok itu hanya ada beberapa santri di luar Jawa saja. Begitu. Beliau santri-santri itu tidak ada kegiatan ya, hanya kegiatan kayak haji, sholat tarawih sendiri, tapi pengajar secara umum tidak ada. Tidak ada. Saya juga memfokuskan hanya untuk beribadah saja. Masya Allah, karena semakin akhir bulan Ramadan maka semakin spesial begitu nggih bulan Ramadan itu seperti itu Ustadz.
Nggih, alhamdulillah semoga kita senantiasa diberikan semangat untuk menunaikan ibadah sampai di penghujung Ramadan nanti Ustadz, karena memang 10 hari terakhir ini begitu nikmat luar biasa nggih Ustadz. Ibadah harus terus kita jalankan, dan jangan lupa Ustadz, kita memiliki sebuah kewajiban yakni untuk membayar zakat fitrah yang tidak boleh kita lupakan karena merupakan salah satu rukun Islam yang keempat begitu nggih Ustadz. Nah, kemudian terkait dengan zakat fitrah sendiri, saya mohon Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada kita semua untuk sharing ilmunya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Jember 1 TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sekilas tentang zakat fitrah sebagai pengantar pertemuan pada kesempatan kali ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan beban syariat kepada kita sangat banyak sekali. Ada yang masuk dalam kategori rukun Islam dan ada yang tidak masuk kategori rukun Islam. Di antara kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin yang masuk dalam kategori rukun Islam itu adalah kewajiban membayar zakat. Setelah sholat, kemudian bayar zakat, berpuasa dan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Zakat sebagaimana kita ketahui bahwa itu ada dua. Yang pertama namanya zakatul amwal, yang kedua namanya zakatul abdan. Zakatul amwal disebut juga dengan zakat mal, yaitu zakat dari harta benda yang kita miliki. Ya, ada ukurannya, ada kadarnya. Ketika sudah sampai nisab atau ada yang harus sampai haul, maka kita harus memberikan zakat kita. Ya, dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, khudh, ambillah dari mereka, khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka, shadaqatan sebagai bentuk sedekah, pembayar zakat. Sedekah yang dimaksud ini adalah sedekah wajib, yang dimaksud adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, di mana kamu bisa menyucikan mereka dengan amwal, membayar zakat tersebut. Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa dari harta yang kita miliki, jika sudah sampai ukuran kewajiban zakat, maka wajib untuk membayar zakatnya. Ini yang disebut dengan zakatul amwal. Kemudian yang kedua adalah zakatul fitri, ya, atau zakatul abdan. Zakat badan ini disebut juga dengan zakat fitrah. Mengapa dikatakan zakat fitrah? Karena pembayarannya dibayar pada saat Idul Fitri. Ya. Para pemirsa Jember 1 TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah ini adalah zakat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena kita memiliki badan. Ya. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu adalah pajak. Sebenarnya berbeda antara zakat dan pajak, namun itu bahasa yang sederhana untuk membuat kita paham. Ya, ada kata di negara kita, ya, di Indonesia ini ada pajak bangunan, ada pajak tanah, ada pajak kendaraan. Nah, di dalam Islam itu ada sebuah kewajiban namanya zakat. Kewajiban namanya zakat. Dan ini kalau zakat itu berhubungan dengan harta, maka disebut dengan zakat mal. Sementara berhubungan dengan badan, namanya disebut dengan zakat fitrah. Setiap badan itu wajib membayar zakat. Setiap orang yang memiliki badan, maka terkena zakat fitrah. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa zakat fitri itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya, zakatul fitri ya, ala kulli muslimin, bahwa zakat fitrah itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya, redaksinya mirip-mirip seperti itu. Ya, dan banyak dasar-dasar yang lain. Ala kulli muslimin. Jadi setiap orang Islam wajib membayar zakat fitrah, dan itu setiap badan, baik itu laki-laki atau perempuan, semuanya terkena beban zakat fitrah. Baik itu masih anak-anak ya, ataupun sudah tua, ya, anak yang lahir pada bulan Ramadan, katakan saja akhir bulan Ramadan, ia lahir sebelum maghrib ya, Idul Fitri berarti terakhir pada bulan Ramadan, dan itu sebelum malam Idul Fitri dia lahir.
ya, maka dia terkena wajib zakat. Misalnya andai kata anak tersebut meninggal dunia setelah maghrib, lahir sebelum maghrib dan setelah maghrib dia meninggal dunia, maka juga terkena kewajiban zakat fitrah. Ya, kenapa? Karena sudah menututi waktu terakhir bulan Ramadan dan awal dari bulan Syawal. Atau orang yang sudah tua renta, ya, sudah sepuh, dia hidup pada bulan Ramadan, kemudian setelah maghrib, ya, contoh saja ini, setelah maghrib dia meninggal dunia, maka juga terkena kewajiban membayar zakat. Ini zakat ini dibebankan bagi setiap orang yang mempunyai ibadat, orang muslim yang mempunyai ibadat dan menututi akhir dari bulan Ramadan dan awal malam pertama dari bulan Syawal. Ya. Baik orang kaya ataupun orang miskin. Mungkin ada sebagian orang yang punya pikiran, loh, mengapa orang miskin itu masih terkena beban kewajiban zakat? Ya. Zakat fitrah yang dimaksud. Iya, karena yang dizakati bukan hartanya, tapi badannya. Ya, dia masih manusia. Karena masih manusia, maka tetap wajib bayar zakat fitrah. Ya. Kalau misalnya dia tidak mempunyai bahan yang bisa dibuat untuk zakat fitrah, karena dia adalah orang fakir miskin, kalau begitu sudah tidak wajib. Ya. Tidak wajibnya bukan karena dia orang muslim, bukan, tapi karena dia tidak mempunyai hal-hal yang mau dibayarkan untuk zakat fitrah. Sebenarnya tetap terkena kewajiban zakat fitrah. Ya. Andai kata ada orang miskin yang mempunyai makanan pokok pada malam Idul Fitri sudah lebih dari kebutuhannya, maka dia tetap wajib membayar zakat fitrah sebagai zakat dari badannya tersebut. Makanya disebut dengan zakatul abdan. Ya, setiap badan kaum muslimin wajib terkena membayar zakat. Kemudian tentang orang yang wajib membayar zakat dalam hal ini adalah setiap seorang laki-laki, ya, yang muslim, maka wajib membayar zakat. Dan juga siapa? Orang yang wajib dinafkahi oleh dia. Ya, andai kata dia seorang suami, punya istri, maka istrinya wajib, yang membayar nafkahnya, yang membayar zakatnya adalah suaminya. Ya. Kemudian andai kata punya anak, ya, baik anaknya masih kecil, sudah remaja atau lain sebagainya, yang mana anak yang sudah remaja ini, sudah balik ini, ternyata masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Misalnya masih pendidikan, dia belum bekerja, maka tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk membayarkan zakat fitrah dan lain sebagainya. Man talzamu nafaqatuhu, ya, orang yang wajib dinafkahi oleh suami, maka dia wajib membayar zakatnya. Ini kewajiban zakat fitrah. Dengan demikian zakat fitrah itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa siyamur rajul mu'allaqun bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya zakatahu. Ya, bahwa puasa seseorang itu masih menggantung di antara langit dan bumi hingga ia membayar zakatnya. Maka yang dimaksud ini adalah puasa seseorang selama 1 bulan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena puasa itu pahalanya yang menanggung, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah pahala puasa ini masih menggantung, ya. Kecuali kalau dia sudah membayar zakatnya baru sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti menggantung ini kemudian ada di antara langit dan bumi bertumpuk di situ, tidak. Dan bukan berarti Allah ada di atas langit, tidak. Ya, Allah tidak memiliki tempat, tapi yang dimaksud adalah Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Ya, orang sering mengatakan terserah yang di atas, itu bukan berarti Allah berada di atas langit, tidak. Tapi yang dimaksud adalah Allah maha tinggi. Ya, bukan demikian, dengan seseorang membayar zakat fitrahnya, maka pahala puasanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, pengantar untuk kesempatan kali ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi dikatakan bahwa tidak orang kaya ataupun miskin, tidak dibeda-bedakan, bahwa kita tetap harus membayar zakat fitrah, karena sejatinya zakat fitrah itu adalah zakat badan, ya, bukan zakat harta, seperti itu. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan pertama Ustadz berkaitan dengan yang dijelaskan Ustadz tadi bahwa zakat fitrah adalah zakat badan. Nah, bagaimana prioritas dalam keluarga apabila harta yang dimiliki itu sedikit, apa yang perlu diprioritaskan? Namun Ustadz jangan dijawab terlebih dahulu, karena kami akan ajak pemirsa untuk melihat jeda yang satu ini.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Setetes Embun spesial Ramadan bersama saya Bruma Kinki dan juga narasumber kita pada hari ini yakni Kiai Haji Badrut Tamam MHI. Kiai bagaimana? Masih semangat? Semangat, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Kemudian melanjutkan pertanyaan sebelumnya, bahwasannya apa yang harus diprioritaskan dalam sebuah keluarga jika hartanya sedikit, apakah tetap wajib membayar zakat fitrah atau tidak begitu? Ya, terima kasih Mbak Prima ya. Nggih. Tadi seperti yang saya katakan itu bahwa zakat fitrah ini wajib bagi setiap kaum muslimin, dan yang wajib itu yang pertama kali adalah suami. Ya. Namun andai kata misalnya hartanya terbatas, ya hartanya terbatas, sudah cukup untuk nafkah pada malam Idul Fitri itu, tapi ternyata kelebihan harta ya untuk membayar 2,5 kg itu hanya cukup untuk satu orang. Sementara di situ misalkan ada suami, ada istri, ada anak, ya ada bapak, ada ibu misalnya, bahkan ada siapa namanya kakek nenek misalnya ya. Dan itu nafkahnya bertumpu kepada suami menanggung satu keluarga. Sementara harta hanya terbatas. Lalu siapakah yang didahulukan, yang diprioritaskan dari hanya cukup satu itu? Maka dalam hal ini yang wajib ya dibayarkan zakatnya adalah untuk sang suami dulu. Ya. Jadi untuk zakat suami dialah yang membayarkan. Sementara bagaimana yang lain? Ya tidak usah dibayarkan kalau tidak ada lagi lebihnya. Nah, sekarang bagaimana kalau cukup 2 orang? Ya. Ada 5 kilo berarti kan ya. Cukup untuk 2 orang, lantas mana yang harus diprioritaskan? Maka suami, ya, kemudian istri. Ya. Jika masih lebih dari itu, ya, kalau semuanya nggak cukup lebih dari itu, maka yang didahulukan adalah anaknya yang kecil. Anaknya yang kecil, anaknya yang belum balik. Ya. Kalau misalnya itu masih lebih misalnya, ya, maka ayahnya. Ya. Kalau masih lebih maka ibunya. Ya. Kalau masih lebih lagi maka anaknya yang sudah dewasa namun masih menjadi tanggungan suami. Ya. Kalau misalkan cukup semua ya nggak usah dibahas, namanya cukup semua. Ini masalahnya kalau ternyata terbatas, manakah yang diprioritaskan seperti yang saya katakan tadi ya. Saya ulang, yang pertama adalah suaminya, kemudian istrinya, kemudian anaknya yang kecil. Anak kecil itu maksudnya belum balik, ya belum remaja, belum dewasa ya. Kemudian setelah itu ayahnya, ibunya, kemudian anaknya yang sudah dewasa. Itu prioritasnya. Jadi urutannya memang sebenarnya dalam hal ini ulama berbeda pendapat sih. Ya. Tapi saya mengambil pendapat yang mengatakan urutannya seperti ini. Baik, terima kasih. Dikatakan bahwasanya jika memang hartanya terbatas, bahkan jika nafkahnya tidak bersisa, hanya cukup untuk mencukupi keluarga, tidak apa-apa tidak membayar. Tidak. Jadi kewajiban zakat itu hanya bagi seseorang yang mempunyai beras lebih, ya makanan pokok lebih pada malam Idul Fitri itu. Ya. Jadi keluarganya dulu didahulukan, ya nafkahnya makan dulu, baru ternyata kok masih lebih, ya, baru untuk bayar zakatnya. Ya andai kata satu keluarga belum ada yang makan, ya tidak haruslah untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat itu lebih dari kewajiban nafkahnya tadi itu. Baik, namun bagaimana Ustadz jika ceritanya berbeda? Jika ceritanya ada seorang yang sudah balik, yang pemuda mungkin, dia malas-malasan yang akhirnya jatuh miskin, kemudian apakah dia ini wajib dizakati atau tetap wajib membayar zakat seperti itu? Kalau dia masih memiliki harta ya maka tetap wajib membayar zakatnya, kecuali kalau pada malam Idul Fitri tersebut dia tidak mempunyai makanan lebih ya. Dia hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya, maka sudah tidak wajib. Tapi tentang apakah dia diperbolehkan menerima zakat ya, ini ulama mengatakan untuk orang yang mampu bekerja tapi dia tidak bekerja karena malas, maka tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh. Itu dalam bahasa fikihnya disebut dengan kasub ya. Orang yang mampu bekerja tapi tidak bekerja. Beda halnya dengan begini, ada orang yang sudah berusaha untuk bekerja atau masih belum mendapatkan pekerjaan. Dia sudah berusaha untuk mencari pekerjaan tapi belum mendapatkan pekerjaan, atau sudah bekerja tapi tidak cukup ya. Maka dalam hal ini boleh menerima zakat, boleh. Tapi kalau memang sengaja tidak bekerja, hanya tidur aja, mana ada beras turun dari langit, itu kan tidak ada gitu ya. Pasti ya sekarang ini sebenarnya tinggal kemauan saja. Benar. Mau bekerja atau tidak. Benar. Paling apes orang jadi pemulung saja dapat uang. Benar sekali. Iya. Tapi kalau berbicara dengan orang malas ya sudah selesai. Ya. Jadi
orang yang tidak bekerja karena malas tidak boleh Tidak dizakati, boleh, begitu. tidak boleh menerima Tidak zakat boleh dia, menerima tidak boleh. zakat. Walaupun dia miskin tidak boleh, karena pemalas itu. Dia. Malas. Baik, Iya. terima kasih Ustadz. Nah, kemudian ada satu pertanyaan namun bukan dari saya Ustadz. Ini kebetulan titipan dari netizen, begitu. Oke, silakan. Kita lihat yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Anandi. Saya ingin bertanya tentang kapan batas awal diperbolehkannya membayar zakat fitrah dan kapan juga batas akhirnya, sehingga kita tidak salah, Ustaz, dalam membayarkan zakat fitrah ini. Dan apakah boleh jika kita belum sempat membayar zakat fitrah di bulan Ramadan dan akan membayarkannya setelah tibanya hari raya Idul Fitri. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pertanyaannya dari Mas Sofian tadi Ustadz, bahwasannya kapan batas awal dan batas akhir pembayaran zakat fitrah. Kemudian apakah boleh Ustadz jika zakat dibayarkan setelah Idul Fitri begitu? Silakan. Terima kasih, pertanyaan ini sangat bagus sekali dan sering muncul dalam pertanyaan-pertanyaan di WA pribadi atau di FB tentang batas akhir dan awal orang membayar zakat fitrah. Ya. Dalam hal ini batas awal dulu ya, permulaan. Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa pertama kali seseorang boleh membayar zakat fitrah itu pada malam pertama bulan Ramadan. Kita tarawih itu sudah boleh bayar zakat fitrah untuk Ramadan, itu sudah boleh. Ya, di awal kita tarawih itu ada ulama yang mengatakan begitu. Ada pula yang kedua, ulama mengatakan bahwa tidak boleh. Kalau awal bulan Ramadan tidak boleh. Kenapa? Karena belum berpuasa masih. Ya, sehingga setidaknya besok setelah subuh ya, hari pertama Ramadan itu sudah boleh bayar zakat fitrah untuk Ramadan tahun itu. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa bayar zakat fitrah itu harus di akhir bulan Ramadan, yaitu di malam Idul Fitri, malam Idul Fitri, dan yang afdol itu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, itu batas awalnya. Tapi ada juga ulama ini, yang ketiga ini, yang mengatakan bahwa asalkan lepas bulan Syawal pertama tanggal 1 bulan Syawal berarti Idul Fitri ya. Lepas Idul Fitri itu sudah boleh bayar zakat fitrah untuk tahun yang akan datang. Ya. Jadi misalkan lebaran hari ini ya, nanti malam sudah boleh bayar zakat fitrah untuk Ramadan yang akan datang. Ini untuk awal. Sementara untuk akhir ini ulama bersepakat ya, bahwa untuk batas akhir pembayaran zakat fitrah adalah hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri. Jadi terakhir Idul Fitri itu berarti seseorang sudah tidak boleh untuk membayar zakat fitrahnya. Sudah tidak diperbolehkan sudah. Bagaimana kalau ternyata dia belum bayar? Idul Fitri belum bayar. Idul Fitri misalkan dia sudah pada saat Idul Fitri dia tidak bayar. Bagaimana? Dia tetap, walaupun sudah keesokan harinya, tetap wajib bayar zakat fitrahnya. Tapi namanya bukan ada, ya, tapi namanya kodok. Hutang berarti. Bayar tapi hutang. Ya, tapi bayarnya tetap wajib bayar. Jadi dalam setahun itu seseorang wajib bayar zakat fitrah. Andai kata begini pun, kemarin bulan Ramadan yang kemarin kita tidak bayar zakat fitrah. Sampai sekarang belum bayar, maka tetap hari ini wajib bayar zakat fitrahnya. Tapi namanya bukan ada, ya, bukan pelaksanaan tepat waktu, tapi namanya qadha. Apakah berdosa? Berdosa, tapi tidak punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala sudah, ya. Ini bagi orang yang mampu ya. Adapun orang yang tidak mampu tidak usah kita bahas, itu sudah berarti sudah selesai. Sudah gugur ya, kewajibannya, sudah ya, gugur Ustadz, ya. kewajibannya. Oke, baik. Kemudian Ustadz, kan zakat fitrah ini diutamakan untuk dibayar dengan bahan pokok. Makanya di Betul. Indonesia itu kita membayar dengan beras karena makanan pokok masyarakat Indonesia beras. Nah, beras. tapi bagaimana Ustadz jika zakat ini dibayar dengan uang begitu? Ya. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama ya. Kita mazhab Syafi'i ini karena mayoritas kaum muslimin di Asia ini rata-rata bermadhab Imam Syafi'i. Dan menurut madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa zakat fitrah harus berbentuk makanan pokok. Ya, baik tergantung daerahnya sih. Ya, kalau untuk daerah Jawa ini ya biasanya beras, ya, beras putih. Kalau daerah Madura
ya jagung biasanya ya itu zaman dahulu, tapi kalau sekarang orang Madura juga makan nasi putih semua ya. Ada yang dicampur, istilah mereka nasi merdeka begitu ya, merah putih gitu ya. Ini makanan pokok lah, makanan pokoknya. Kalau ternyata di sebuah daerah makanan pokoknya lebih dari satu, ya silahkan pilih pakai yang mana saja. Yang penting makanan pokok. Ini menurut mazhab Syafi'i, dan itu jumlahnya 2,5 gram, artinya 2,5 kilo. Ya memang sempat terjadi ini di masyarakat ya, bahwa 2,5 kilo itu tidak sah. Tapi kami ya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember sudah pernah melakukan eksperimen itu. Ya, berapa ukurannya, dan ternyata 2,5 kilo itu sudah lebih berapa on begitu. Berarti 2,5 kilo sudah cukup sah itu sudah. Ya. Adapun misalnya ada yang ragu-ragu mau jadikan 3 kilo, oh bagus itu sudah. Asalkan jangan dikurangi dari situ. Ya, kalau misalkan hanya setengah kilo nggak sah itu ya. Jadi 3 kilo nggak apa-apa, tapi selebihnya sebagai sedekah gitu. Nah, ini kalau mazhab Syafi'i, yang kembali ke pertanyaan tadi, kalau mazhab Syafi'i tidak boleh menggunakan uang. Harus menggunakan makanan pokok. Namun ada mazhab lain, ya, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dengan menggunakan uang. Karena tujuan dari zakat fitrah itu adalah bagaimana kaum muslimin pada malam Idul Fitri itu bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak harus dengan makanan pokok, ya. Juga dengan uang. Bahkan kalau sekarang katanya dengan uang bisa jadi apapun. Ya. Kalau beras ya jadinya jadi nasi, ya. Tapi kalau dengan uang ya mereka bisa jadi baju, kue. Karena kebutuhan orang miskin pada malam Idul Fitri itu bukan hanya urusan makanan. Iya, tapi juga kadang ya makanannya sudah ada tapi baju barunya nggak ada. Ya, kadang-kadang baju barunya sudah ada tapi besok mau ini sanak famili apa-apa, ini belum ada. Sehingga dengan uang itu lebih bermanfaat katanya. Karena itulah mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh dengan menggunakan uang. Tapi perlu diketahui, karena ini berbeda ukuran antara mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mau bayar uang ikut versi Imam Abu Hanifah, maka standar ukurannya juga harus ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Berapa? Tidak 2,5 kilo, tapi 3,8. Ya, 3 kilo 8 gram. Ya, lebih sedikit. Ya, lebih sedikit itu. Ini kalau ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi tidak boleh seperti ini. Ya, bayar zakatnya pakai uang tapi ukurannya ikut mazhab Syafi'i, tidak boleh. Namanya talfik dalam fikih itu ya, dicampur-campur seenaknya sendiri itu. Kalau mau ikut Abu Hanifah bayar uang silakan, tapi seukuran 3,8 ya. Oke, seperti luar itu biasa sekali Ustadz. Menarik ini mengenai membayar zakat menggunakan uang. Saya ada satu pertanyaan, tapi kita harus break dulu sejenak Ustadz ya. Kita akan kembali setelah yang jeda satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Setetes Embun spesial Ramadan edisi Zakat Fitrah. Nah, kemudian Ustadz, menyambung pertanyaan yang sebelumnya, tadi dikatakan bahwa zakat fitrah boleh dibayarkan menggunakan uang. Begitu nggih? Nah, kemudian dikatakan juga bila dibayarkan menggunakan uang akan bebas, akan dijadikan apa saja, begitu nggih? Nah, bagaimana diperbolehkan atau tidak jika hasil dari zakat fitrah ini digunakan untuk membangun masjid seperti itu? Terima kasih ya Mbak Prima. Ini cukup menjadi polemik ya. Ada beberapa daerah yang panitia masjid itu sedang merenovasi masjid, atau ada panitia masjid yang sedang memang membangun masjid. Karena dana kurang, akhirnya panitia menghimpun zakat fitrah ya, dari masyarakat, kemudian dijual berasnya dan hasilnya untuk pembangunan masjidnya. Ada pula yang langsung membayar dengan uang tadi seperti yang ditanyakan Mbak Prima, kemudian uangnya diberikan kepada panitia masjid untuk pembangunan masjidnya. Perlu kita ketahui bahwa penerima zakat fitrah itu, ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh diberikan kepada asnafut thamaniyah, penerima zakat. Jadi 8 golongan yang sudah boleh menerima zakat. Namun ada pula ulama yang mengatakan bahwa zakat fitrah hanya khusus untuk fakir miskin saja.
tidak boleh untuk selain fakir miskin. Ya, ada pula ulama yang mengatakan demikian. Nah, apabila kita melihat dari asnafut tsamaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut, di antara 8 itu tidak ada untuk pembangunan masjid. Ya, adanya fakir miskin, ya sabilillah, dan apa namanya lainlah, orang-orang yang sedang perjalanan kehabisan bekal dan lain sebagainya itu. Sehingga dalam hal ini tidak diperbolehkan ya uang zakat itu ataupun harta zakat itu digunakan untuk pembangunan masjidnya. Memang ada ulama yang mengatakan ya, seperti yang dinukil atau diceritakan oleh Imam Al-Qaffal, bahwa zakat itu boleh untuk sabilil khair. Sabil khair itu jalan-jalan kebaikan, termasuk di dalamnya adalah untuk pembangunan masjid. Tapi dalam hal ini ya banyak ulama yang menentang. Mengapa? Karena tujuan zakat fitrah itu adalah bagaimana kaum muslimin yang pada saat malam Idul Fitri itu kekurangan bahan makanan. Mereka yang tidak bahagia pada malam Idul Fitri itu bagaimana bisa menjadi bahagia dengan bantuan zakat fitrah tadi itu. Adapun misalnya pembangunan masjid, silahkan diambilkan dari dana-dana yang lain. Ya, tapi untuk zakat fitrah bagaimana kaum muslimin jangan sampai ada yang susah, ya khususnya dalam bidang makanan pokok pada malam Idul Fitri itu. Ya. Sehingga mayoritas ulama ya ini mengatakan bahwa uang zakat fitrah atau benda ya harta zakat fitrah itu tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjidnya, tidak diperbolehkan. Dan ini saya lebih sepakat dengan pendapat yang ini. Ya, masjid carilah jalan yang lain saja. Ya, untuk masjid bisa banyak cara lah. Ya, untuk zakat fitrah berikan kepada mereka yang berhak pada malam Idul Fitri itu. Ya, 8 asnaf tersebut ya. Luar biasa, sangat jelas sekali penjelasan dari Ustadz. Nah, kemudian kita ada satu titipan pertanyaan lagi dari netizen, Ustadz. Mari kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan. Mohon izin untuk bertanya Pak Ustadz, jika saya memiliki seorang pembantu di rumah, maka siapakah yang kemudian berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah dari pembantu tersebut? Apakah orang yang bersangkutan atau saya selaku majikannya? Terima kasih, mohon dijawab Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pertanyaan yang satu ini Ustadz dari Mbak Wildan kebetulan. Nah, bagaimana atau siapa yang wajib membayarkan zakat untuk asisten rumah tangga? Iya. Terima kasih ya, kalau orang yang di desa hidup di pedesaan itu rata-rata jarang yang punya pembantu rumah tangga. Tapi kalau di kota ini ya banyak ya, yang punya pembantu rumah tangga, dan pada saat malam Idul Fitri pembantunya masih ada bersama majikannya ya. Kemudian siapa yang membayarkan zakat fitrah untuk para pembantu itu? Nah, dalam hal ini diperinci, jika pembantu rumah tangga tersebut digaji oleh majikan tiap bulan atau tiap minggu, terserahlah. Kesimpulannya yang penting pembantu rumah tangga itu dapat gaji ya dari majikannya, maka yang membayar zakat fitrahnya adalah pembantu itu sendiri karena sudah dapat gaji ya. Namun apabila pembantu rumah tangga tersebut tidak digaji tapi hanya dapat nafkah ya, misalnya dia makan ya bersama majikannya, makan di majikannya yang ngasih makan tiap harinya, kemudian untuk beli baju ini majikannya yang membelikan, kemudian untuk apalah kebutuhan itu langsung majikan yang memberikan, tapi dia tidak digaji ya. Kalau pembantu jenis yang seperti ini, maka yang membayarkan zakat fitrahnya adalah majikannya ya, adalah ya sayyid kalau di dalam bahasa fikih kita itu. Namun apabila dia digaji, dan mayoritas ya di Indonesia ini pembantu rumah tangga itu digaji ya. Jadi standarnya adalah letak gaji atau tidak gaji ya. Kalau digaji berarti dia bayar zakat sendiri, kalau tidak digaji ya yang bayarkan adalah majikannya. Dalam hal ini bukan hanya pembantu rumah tangga yang cuci piring, tapi supir masuk di dalamnya. Supirnya. Andai kata seseorang punya supir yang tidak digaji sama sekali, tapi hanya makan saja bersama juragannya, ya yang bayarkan adalah juragannya, majikannya. Nah, tapi kalau supir itu ternyata digaji, maka dia bayar zakatnya sendiri. Ya. Setiap orang yang membantu di rumah tangga itu, ya Pak Kebun misalkan juga sama diantaranya itu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin Ustadz,
Nah, apabila seseorang pada malam Idul Fitri itu tidak berada di lingkungan rumahnya, gimana dia harus membayar zakat? Iya, terima kasih. Ini terutama bagi petugas-petugas ya kepolisian, kadang-kadang dia malam Idul Fitri masih bertugas ya, dan itu tidak di rumahnya. Orang Jember bertugasnya di Sidoarjo, di Madura, di Surabaya, ya. Sementara dia sebenarnya orang Jember. Lantas bayar zakat fitrahnya di mana? Ya, zakat fitrahnya adalah di mana pada malam Idul Fitri dia berada. Ya. Kalau malam Idul Fitri ternyata walaupun orang Jember tapi tidak di Jember, maka di mana dia tempat berada pada saat itu. Bahkan bukan hanya itu, ya, sebagian di antara kita kadang malam Idul Fitri itu ada yang umroh. Ya, lebaran kurang seminggu dia umroh, ya, ada di Mekah. Bayar zakat fitrahnya di mana? Ya di Mekah berarti, di mana dia berada. Nah, sekarang juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana andai kata keluarganya tidak di rumah. Contohnya, bapaknya ada di sini, ya. Tapi istrinya, orang yang wajib dia nafkahi pada saat itu ada di daerah lain. Ya, ada di Semarang misalnya. Berarti man talzamu nafaqatuhu, orang yang wajib dinafkahi saat itu tidak sedang berada di rumahnya. Sementara yang wajib bayar zakat adalah dia. Ya. Bagaimana sekarang? Maka dalam hal ini orang yang wajib membayarkan zakat boleh membayarkan di tempat ini. Ya, jadi contohnya begini, saya suami, ya, malam Idul Fitri ada di sini bersama anak saya, tapi istri saya ada di Semarang, ya, karena ada kepentingan apa ada di Semarang. Malam Idul seperti itu. Dia bayar zakat, saya kan yang bayar zakat fitrinya kan saya. Nah, apakah membayarkan istri, udah deh kamu beli beras di situ, bayar zakatmu di situ, ataukah saya yang membayarkan, ya, bayarnya di sini, ya. Maka dalam hal ini adalah ikut saya, ya, siapa yang membayarkan. Nah, karena saya yang membayarkan, maka ya saya yang diberikan untuk orang Jember, fakir miskin yang ada di Jember. Tapi walaupun demikian ada pula ulama yang mengatakan ikut sana. Ya, kalau zaman dahulu susah ya, bagaimana? Belum ada media sosial. Ya. Bagaimana toh sana tidak bayar sendiri, tetap saya yang bayarkan. Dengan demikian ya, ada tetap ulama yang mengatakan boleh dibayarkan di tempat di mana orang yang ditanggung nafkahnya itu berada. Ya, berarti di Semarang boleh. Ya, artinya andai kata istri, ya mas aku beli beras di sini ya, tapi nanti uangnya diganti sampean, ya, saya bayar zakat di sini. Apakah kemudian saya tetap sah? Ya, tetap sah. Ya, ini andai kata yang menanggung dan yang dibayar tidak berada di satu tempat. Ya, gitu. Nah, kemudian masih terkait dengan di mana membayar zakat, ya Ustaz. Apakah ada kespesialan tersendiri? Kita lebih baik membayarkan langsung ke orang yang kita tahu ini orang yang miskin, janda, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, atau lebih baik kita bayar ke masjid seperti itu? Sebenarnya yang afdol memberikan sendiri. Nah, jadi kita zakat saya berikan langsung siapa penerimanya. Namun andai kata itu tidak bisa kita lakukan, boleh ke panitia zakat fitrah. Kadang-kadang ada banyak organisasi ya. Ada teman-teman kita di NU, di Muhammadiyah, kemudian masjid-masjid itu membuat namanya panitia zakat. Ya, pengelola zakat kita boleh ya menyalurkan ke sana dan pihak panitia nanti akan menyalurkan ke mereka yang berhak. Tapi kalau yang afdal adalah kita memberikan sendiri. Ya, ada banyak hikmah itu. Di antaranya adalah kita tahu bahwa orang yang kita beri itu adalah serba kekurangan. Alhamdulillah. Ya. Saya ini masih mampu untuk membayar zakat fitrah, saya ini masih termasuk orang yang taat, dan saya lebih beruntung dari orang ini. Jadi kita tahu persis ya, orang yang berhak menerima zakat fitrah bagaimana kondisinya. Ya, itu banyak sekali hikmahnya. Ada kita memberikan sendiri. Kemudian diantaranya kita melangkahkan kaki ini ya, dalam bidang kebaikan itu ada pahala tersendiri. Iya, pahala sendiri. Ya, kita melangkahkan apalagi kanan kiri kita ya, yang andai kata kita ada masalah, saudara-saudara kita, tetangga kita yang paling dekat dengan kita yang akan tahu terlebih dulu ke musibah-musibah kita. Ya, jadi yang lebih afdal saya ulangi lagi adalah memberikan langsung kepada orang yang berhak. Baik, luar biasa sekali Ustadz dan pemirsa Jember 1 TV yang ada di rumah. Banyak sekali hal-hal yang kita pelajari, menjadi hal-hal baru, pengetahuan baru bagi kita semua. Namun pemirsa jangan kemana-mana, kita harus rehat sejenak. Tapi setelah ini kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih lanjut.
Baik pemirsa, bahwa menarik sekali tentang apa yang telah kita pelajari bersama pada hari ini di episode Setetes Embun spesial Ramadan, yakni mengenai zakat fitrah. Ternyata ada banyak sekali keutamaan dan kebermanfaatan membayar zakat bagi umat Islam. Untuk itu pemirsa, mari kita tunaikan ibadah tersebut dengan baik dan ikhlas. Namun sayangnya pemirsa, usai di sini perjumpaan kita pada Setetes Embun spesial Ramadan. Dan sebagai penutup, Kiai Haji Badrut Tamam MHI akan memberikan kesimpulan beserta doa. Tak lupa, terima kasih kami ucapkan kepada Planet Kopi Hotel Aston Jember dan juga MUI Jember yang telah mendukung penuh keberlangsungan acara ini. Semoga tayangan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Prima Kinki, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tentang zakat fitrah adalah bahwa zakat fitrah ini merupakan sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada setiap kaum muslimin, yang mana di dalam zakat fitrah ini ada dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi agama. Seseorang yang membayar zakat fitrah adalah seseorang yang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi sosial. Seseorang yang membayar zakat fitrah berarti berbagi kebahagiaan dengan mereka yang tidak seberuntung kita. Mereka yang memiliki masalah dengan ekonomi cukup terbantukan dengan adanya zakat fitrah ini. Dengan demikian, kita yang memiliki kelebihan harta wajib untuk menyisihkan harta tersebut, dan itu tidak banyak, hanya 2,5 kilo ya, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tudda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.